memang stunting itu karena kekurangan protein. Ya, karena kekurangan protein cukup lama sehingga dia stunting, pertumbuhannya agak panjang badannya terutama ya. Nah, artinya telur itu adalah banyak proteinnya sehingga ya otomatis telur itu penting ya, yang tadi program 2 telur sehari itu ya jadi penting untuk menambah suplai proteinnya. Kekurangan sosial ekonomi hanya salah satunya sosial ekonomi, sehingga ada beberapa warga yang memang perlu dibantu ya. Nah, acara hari ini ya itu untuk membantu anak-anak yang memang ada sedikit masalah sosial ekonomi, ya udah kita bantu seperti itu. Ya itu tadi ada beberapa memang yang panjang atau ukuran panjang badannya lebih pendek daripada rata-rata balita pada umum sehingga dikategorikan stunting. Nah, memang ada beberapa itu. Kondisi secara umumnya bagus saja, kesehatannya, motoriknya bagus, ya kan. Jadi kalau kasat mata oke aja sih. Ya. Anak balita itu kan dalam proses perkembangan. Makanya oleh karena itu ya kita tangani sekarang supaya ini tidak berkelanjutan. Sehingga kita harapkan dia akan bertumbuh secara maksimal. Ya, untuk ibu hamilnya artinya ketika ibu sudah mulai hamil, rajin memeriksa kehamilannya di puskesmas atau di sarana-sarana kesehatan yang lain, sehingga ibu itu mempunyai pengetahuan bagaimana dia harus bersikap di dalam masa kehamilannya. Misalnya apa nutrisi yang harus dia konsumsi dan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan sehingga dia hamil dengan kondisi maksimal dan akhirnya janin dalam tubuhnya bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Fungsinya sih bagus sih, ya bisa meningkatkan, ya bisa ini nolong anak yang gizinya kurang, meningkatkan pengetahuan orang tua juga ya. Iya, pengalamannya. Ini sih anak saya emang waktu hamil emang berat badannya larinya ke saya mulu, saya juga bingung nggak tahu kenapa. Ini juga waktu lahir juga dia kecil berat badannya cuman 22,5. Saya juga lahir udah anak kedua sesar. Yang pertama apalagi tuh abang lebih parah lagi. Sama kayak dia juga gizinya kurang, udah gitu sakit setip tuh abangnya yang pertama. Sampai sekarang belum bisa jalan sendiri, belum berani, baru merembet-merembet. Usia berapa tahun? Udah mau jalan 5 tahun. September ntar. Ini adiknya usia iya, berapa? Adiknya usia 1,5 tahun. Usia 1,5 tahun. Iya. Tapi setiap bulan kan rutin ada posyandu ya Bu ya? Iya. Dari pemeriksaan kesehatannya seperti apa? Ya pemeriksaannya sih, dia kalau makannya sih doyan. Cuman saya bingungnya tuh, dia kalau sama susu tuh kurang begitu seneng. Paling demennya ngemil, sama makan banyak, cuman larinya nggak tahu kemana gizinya. Sama abangnya juga gitu? Abangnya sih sekarang alhamdulillah berat badannya udah naik. Udah gede, udah 14 kilo. Tadinya mah sama kayak adiknya, nggak doyan makan tapi nggak tahu lari gizinya kemana gitu. Tapi waktu di masa kehamilan sudah ada prediksi dari dokter belum sebelumnya? Waktu pas lahir emang abangnya waktu itu dia sakitnya seringnya panas terus. Waktu lahir sih sehat, ini juga sehat. Cuman emang waktu lahir abangnya juga kecil juga, cuman 2 kilo 3 on. Sesar juga. Cuman kalau ini dia sih alhamdulillah nggak pernah dibawa ke rumah sakit, nggak pernah. Iya, nggak pernah kayak abangnya. Kalau abangnya itu sering keluar masuk mulu rumah sakit terakhir rumah sakit Harapan Kita kemarin terakhir rumah sakit PMI. Alhamdulillah, terima kasih iya. kepada Makanya saya juga bingung nih kalau saya nggak kerja, saya udah nggak punya suami. Iya. Ini saya juga lagi mengurus surat cerai. Orang tua Iya. Kalau boleh tahu pekerjaannya sebagai apa sih? Saya kerjaannya ini bersihin kosan, kayak kerjaan pembantu rumah tangga ada gitu. Iya, Rezeki selalu ada aja, insya Allah. Makanya saya kalau ada acara apa gitu izin dulu sama ibunya, diizinin sih. Untung sih saya alhamdulillah kerja orangnya baik-baik sama saya. Iya, habis bapaknya nggak ngasih duit sama sekali.
Makanya saya kalau ada acara-acara gini repotnya kenapa saya kerja. Nggak bisa gitu waktunya kalau lebih dari lewat sampai sore gitu. Ibu tadi kan udah dengerin kata Bu Dokter juga nih, pengetahuan ya soal protein, makan telur, ternyata gizinya banyak buat anak. Nah sejauh ini anak-anak tuh di rumah makannya seperti apa? Makannya sih biasa aja sih, banyak makannya mau dia pakai apa aja. Sayur doyan? Sayur doyan. Iya, Kalau telur. proteinnya biasanya apa, Bu? Proteinnya biasanya saya suka kasih ikan. Telur juga, kadang ayam, kadang sayur sop pakai ayam gitu, pakai bakso, pakai macam-macam dah. Doyan tapi ya makannya ya? Doyan, iya. Cuman kendala kenapa berat badannya nggak naik-naik tuh kurang tahu gitu ya? Iya, kurang tahu, makanya saya juga bingung. Iya, udah dipenuhin semua gizinya. Tapi dari catatan, biasanya kan kalau posyandu dia ada catatan anak tuh yang buku pink ya Bu ya? Itu catatannya gimana? Maksudnya terbilang normal nggak berat badannya untuk usia segitu? Belum ya? Iya, ini makanya mau disuntik kemarin, berat badannya belum normal. Harusnya mau disuntik setahun setengah. Suntik terakhir ya, cuman karena badannya belum nambah kan. Iya. Ibu sebelumnya mohon maaf saya mau tanya, kan dengan Ibu bekerja sendirian ya, tidak ada suami, anaknya dua dengan kondisi seperti ini. Kira-kira dengan adanya bantuan dari Tribun News kayak sekarang, bantuan setiap hari nanti telur 2 itu seperti apa sih? Apakah cukup membantu atau mungkin sebetulnya Ibu masih ada harapan lebih dari pemerintah juga untuk bantuan yang mungkin lebih besar atau seperti apa? Ya kalau ada bantuan lagi sih ya alhamdulillah dah. Iya, kalau lebih dari telur gitu. Iya. Habis kan kita juga namanya di Jakarta kalau nggak nyari bingung juga anak 2. Kalau saya sih orangnya jarang dapat dari bantuan. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini karena anak saya begini aja nih baru dapat bantuan alhamdulillah. Iya, dari pas pertama tuh yang anak yang setip juga nggak ada. Ya? Iya, belum ada. Iya. Bansos itu nggak ada? Nggak ada. Makanya ibu saya tuh di rumah lansia, orang-orang pada dapat beras, bulog, ibu saya nggak dapat sama sekali. Iya, dari pertama. Padahal KTP-nya Jakarta. Mudah-mudahan sih, saya sih minta mudah-mudahan anak saya dikasih sehat aja, dari sini dapat bantuan, berat badannya juga nambah. Ya bisa ini dah kayak anak-anak yang lain gitu normal. Iya, harapan saya sih begitu, seperti itu aja lah. Jadi kalau peran Rotary, terutama untuk distrik 3410, kami memberikan dukungan melalui BKKBN dan juga Tribun News. Kita memberikan bantuan dalam bentuk donasi untuk pembelian telur. Jadi kita mendukung program yang diberikan oleh BKKBN, 2 telur sehari untuk anak-anak. Ya, ini masuk. Jadi kita ada fokus untuk polio karena itu juga menjadi masalah serius yang dihadapin Indonesia dan juga global, terutama untuk anak-anak ya gitu. Dan kemudian terkait dengan stunting ini, sebenarnya kalau dengan acara-acara seperti ini menjadi sarana juga ya buat Rotary untuk belajar dan juga berjejaring dengan kelompok masyarakat, mengenal masyarakat. Karena dari situ kita juga ingin tahu apa sih sebenarnya inovasi-inovasi yang bisa kita angkat untuk menangani stunting. Karena kita butuh yang namanya kearifan lokal. Jadi pendekatan-pendekatan kita harus disesuaikan dengan kearifan lokal di masyarakat yang ada. Ya, kita memang ingin sekali menggandeng berkolaborasi dengan jaringan-jaringan yang lain ya, baik dari swasta misalnya, pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mungkin teman-teman dari posyandu, puskesmas, NGO juga bahkan, supaya masalah stunting ini bisa memang benar-benar diturunkan. Karena target pemerintah untuk turun ke 14% dalam waktu sampai 2024 ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang berat. Jadi semuanya harus ikut berpartisipasi. Ini kita dapat kolaborator dari Tribun News.
untuk mengatasi, membantu pencegahan stunting yang ada di Kecamatan Palmerah. Nama programnya itu, Semesta Mencegah Stunting. Kalau di Jakarta Barat saya nggak punya kewenangan ya untuk jawab, karena memang datanya kan kita yang ada di Kecamatan Palmerah. Tapi kalau yang di Kecamatan Palmerah kita yakin datanya di bawah 14% lah. Sudah sesuai. Benar ya dok ya? Iya benar. Benar, di bawah 14%. Iya, kita kan sudah punya kader-kader ya, ada kader-kader Posyandu, ada kader-kader PKK, mereka yang akan turun ke bawah, memastikan, memonitor langsung bahwa program yang kita luncurkan ini telurnya memang dikonsumsi sama yang yang membutuhkan, memang dikonsumsi oleh anak-anak, dikonsumsi oleh ibu hamil, yang supaya kasus stunting yang ada di Kecamatan Palmerah dapat dimitigasi. Oh iya, kita melibatkan stakeholder yang ada dari mulai RT, RW. Tadi kan juga teman-teman lihat bahwa RT, RW kita juga bersemangat melaksanakan program ini. Kemudian masyarakat juga kita edukasi, dan kita terus mengajak kolaborator-kolaborator untuk melakukan pencegahan bersama mencegah stunting. Ini mungkin deklarasi pencegahan stunting sudah 3 atau 4 kolaborator yang kita jalin kerjasama untuk mencegah stunting. Memang kelurahan-kelurahannya kita fokus di kelurahan-kelurahan yang kasusnya ada stunting, kita coba intervensi, mudah-mudahan nanti tahun-tahun mendatang kasusnya bisa turun signifikan. Banyak sih enggak. Kita memang kasus stunting kita ada, cuman banyak enggak. Cuman data detailnya, data detail ini kan bergerak ya, makanya nanti kita serahkan pada saat kita sudah ada data resminya dari Puskesmas.